Halo teman-teman, kembali lagi di Dongeng Anak-anak Wakatobi. Yeay! Hinata kembali hadir untuk menghibur teman-teman dengan mendongeng. Dongeng hari ini berjudul Bawang Putih, Bawang Merah. Dongeng ini, cerita ini berbeda dengan cerita Bawang Putih, Bawang Merah pada umumnya. Karena cerita ini, dongeng Bawang Putih, Bawang Merah kali ini adalah dongeng versi anak-anak Wakatobi. Jadi ceritanya begini. Di sebuah desa, tinggallah seorang janda bersama putrinya yang bernama Bawang Merah. Lalu di desa sebelahnya tinggallah seorang duda bersama putrinya bernama Bawang Putih. Ayah Bawang Putih bekerja sebagai seorang nelayan. Hampir setiap hari, ayah Bawang Putih pergi melaut mencari ikan. Lalu ikan hasil tangkapan ayah Bawang Putih dijual keliling kampung oleh putrinya si Bawang Putih. Ikan-ikan itu selalu habis terjual. Begitu seterusnya. Setiap kali ayah Bawang Putih memancing dan ikannya dijual oleh Bawang Putih. Selalu laku keras. Sampai suatu hari, ikan yang dijual Bawang Putih di desanya tidak habis terjual. Bergegaslah ia menuju kampung sebelah, tempat di mana Bawang Merah dan ibunya tinggal. Masuklah Bawang Putih ke kampung tersebut dan mulai menjajakan jualannya. Ikan-ikan, ikan-ikan. Begitulah kurang lebih Bawang Putih menjajakan ikannya keliling kampung tersebut. "Sini nak, ibu mau beli ikanmu," panggil salah seorang ibu yang merupakan ibu Bawang Merah. Semua ikan Bawang Putih habis dibeli oleh ibu Bawang Merah. Sebelum Bawang Putih kembali pulang, ibu Bawang Merah menitipkan pesan. "Besok, jikalau ayah kamu memancing lagi dan mendapatkan ikan yang banyak, bawalah ke rumah ibu. Akan ibu beli semuanya," ujar ibu Bawang Merah. Esok harinya, Bawang Putih kembali membawa ikan hasil tangkapan sang ayah untuk dijual ke ibu Bawang Merah. Begitu seterusnya, hingga suatu hari sebelum Bawang Putih kembali ke rumah, ibu Bawang Merah menitipkan pesan lagi. "Sampaikan pada ayahmu, maukah dia menikah dengan saya, ibu Bawang Merah? Saya sangat ingin menikah dengan ayahmu jika dia berkenan." Pulanglah Bawang Putih dengan membawa pesan dari ibu Bawang Merah tersebut. "Oh ayah, maukah ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Begitu pinta ibu Bawang Merah padaku," ujar Bawang Putih pada sang ayah. "Tidak anakku, ayah enggan untuk menikah lagi. Ayah takut kelak kamu akan disakiti oleh orang lain," jawab ayah Bawang Putih. Keesokan harinya ketika Bawang Putih menjual ikan di desa Bawang Merah dan ibunya, bertemu lagi dia dengan ibu Bawang Merah. "Bagaimana Bawang Putih? Sudahkah kamu menyampaikan pesan ibu untuk ayahmu?" tanya ibu Bawang Merah. "Sudah bu," jawab Bawang Putih. "Lalu apa kata ayahmu nak?" tanya ibu Bawang Merah. "Ayah berkata enggan untuk menikah lagi, karena takut kelak aku akan disakiti oleh orang lain," jawab Bawang Putih. "Baiklah, jika demikian pulanglah dan sampaikan pada ayahmu bahwa ibu akan menjagamu dengan baik seperti anak ibu sendiri," ujar ibu Bawang Merah pada Bawang Putih. Pulanglah Bawang Putih dan menyampaikan kembali pesan dari ibu Bawang Merah. "Ibu Bawang Merah akan menyayangiku dengan sepenuh hati, seperti anaknya sendiri kok ya. Menikahlah dengannya," ujar Bawang Putih dengan setengah memaksa kepada sang ayah. "Tidak nak, ayah enggan lagi untuk menikah. Sekali lagi ayah takut kelak kamu akan disakiti oleh orang lain," jawab ayah Bawang Putih masih kukuh dengan pendiriannya. Kembalilah Bawang Putih esok harinya ke desa Bawang Merah sambil menjual ikan hasil tangkapan sang ayah. Dan
ibu bawang merah terus membeli ikan tersebut hingga ludes terjual. "Apa kata ayahmu, nak?" tanya ibu bawang merah kepada bawang putih untuk kesekian kalinya. "Ayah masih tetap dengan jawaban yang sama, Bu. Ayah takut kelak aku akan disakiti oleh orang lain jika ayah menikah lagi," ujar bawang putih. "Kalau begitu, esok jika ayahmu masih tidak mau, maka memintalah sambil merengek. Paksa ayahmu agar mau menikah dengan ibu," ujar ibu bawang merah. "Baik, Bu," ujar bawang putih. Pulanglah bawang putih menemui sang ayah dan mengutarakan permintaan yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Namun, sang ayah tetap saja menolak. Menangislah bawang putih sambil memohon-mohon kepada ayahnya agar mau menikah dengan ibu bawang merah. "Baiklah, nak. Ayah akan menikah dengan ibu bawang merah. Tapi, jika kelak mereka menyakitimu, maka jangan pernah sesali keputusan ini," ujar sang ayah menyetujui permintaan anaknya. Menikahlah ayah bawang putih dan ibu bawang merah. Mereka kemudian tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Beberapa hari hidup bersama, bawang merah dan ibunya mulai membenci bawang putih. Bawang merah selalu dibelikan baju baru, didandani secantik mungkin oleh sang ibu. Sementara bawang putih menggunakan pakaian compang-camping dan terus menjual ikan hasil tangkapan sang ayah. Berbeda dengan bawang merah yang tak pernah ikut menjual ikan bersama bawang putih. Setiap kali hendak makan, bawang merah selalu diutamakan, sementara bawang putih diberikan sisa makanan yang tidak mereka sukai lagi. Meskipun demikian, bawang putih tidak pernah menceritakan kelakuan bawang merah dan ibunya kepada sang ayah, sebab bawang putihlah yang meminta ayahnya untuk menikah dengan ibu bawang merah. Suatu hari sang ayah pergi melaut lagi. Seperti biasa, bawang putih menjual ikan tersebut. Sepulangnya dari menjual ikan, ia masih juga disuruh untuk membersihkan beberapa ikan sebelum dimasak. Setelah ikan tersebut dibelah perutnya oleh bawang putih, ia menemukan ada seekor ikan kecil dalam perut ikan itu. Diambillah anak ikan itu dan disimpan di dalam baskom kecil dan terus diberi makan. Semakin hari, ikan tersebut semakin besar dan tidak muat lagi untuk disimpan di dalam baskom. Bawang putih lalu memindahkan ikan itu ke dalam guci besar berisikan air. Karena semakin hari ikan tersebut semakin bertambah besar dan tidak muat lagi untuk disimpan di dalam guci, maka dibawalah ikan itu menuju sungai. Bawang putih melepas ikan tersebut ke sungai tanpa sepengetahuan dari siapapun, termasuk dari ayahnya, bawang merah maupun ibu tirinya. Setiap kali pulang dari menjual ikan dan sesudah makan, ia akan menyisakan sedikit makanannya, lalu dibungkus untuk diberikan pada ikan peliharaannya di sungai. Ketika sampai di sungai, bawang putih pun bernyanyi memanggil ikannya. "Assalamualaikum ikan malompa, marimu dulu, marimu makan. Marimu dulu, marimu makan." Mendengar nyanyian itu, datanglah ikan itu. Bawang putih lalu memberinya makan sambil mengelus-elus ikan tersebut sebelum sang ikan pergi meninggalkan bawang putih. Melihat tingkah laku bawang putih yang aneh, ibu bawang merah merasa curiga, juga penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh bawang putih? Kenapa setiap kali selesai makan, ia selalu membawa sisa makanannya menuju sungai? Ujar ibu bawang merah dalam hatinya. Ibu bawang merah pun mulai mengintip apa yang dilakukan bawang putih di sungai, termasuk memperhatikan bagaimana bawang putih memanggil ikannya dengan sebuah nyanyian. Betapa kagetnya ibu bawang merah ketika melihat ada seekor ikan besar yang datang menuju bawang putih. Keesokan harinya, ketika bawang putih sedang menjual ikan, ibu bawang merah pun berencana untuk membunuh ikan tersebut. Berangkatlah ibu bawang merah menuju sungai dan memanggil ikan peliharaan bawang putih
dengan nyanyian yang sama yang sering dinyanyikan oleh bawang putih setiap kali memanggil ikannya datang. Assalamualaikum ikan malompa, marimu dulu, marimu makan, marimu dulu, marimu makan. Mendengar nyanyian tersebut, sang ikan merasa heran. Kenapa suara yang menyanyi lagu itu berbeda dengan suara tuanku pada biasanya? Apakah tuanku sakit sehingga suaranya berbeda? Tidak. Aku tidak akan keluar. Jangan-jangan itu bukan tuanku, ujar sang ikan dari dalam sungai. Ibu bawang merah terus bernyanyi sampai ikan itu benar-benar keluar ke tepi sungai. Ketika sang ikan keluar, ibu bawang merah langsung menyabit ikan tersebut dengan parang sampai ikan itu mati. Diambillah ikan itu lalu dipotong-potong dan digoreng, kemudian dihidangkan untuk bawang putih. Sepulang dari menjual ikan, bawang putih langsung dipersilahkan makan oleh sang ibu tiri. Jika pada biasanya bawang putih selalu disisakan ikan sisa yang kecil, kali ini ia diberikan potongan ikan yang besar. Sambil makan, bawang putih terus mengingat-ingat ikannya di sungai. Belum habis ikan itu dimakan, ia segera membungkusnya dan membawanya ke sungai. Tiba di sungai, ia pun menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan sebelumnya untuk memanggil ikannya. Berulang kali ia bernyanyi, namun sang ikan tidak datang juga. Diambang rasa putus asanya, bawang putih pun berkata, "Jika memang ikan saya telah diambil oleh orang lain, tunjukkan satu pertanda saja yang bisa saya lihat sebagai bukti." Ia pun menemukan satu sisik ikannya di pinggir sungai. Diambillah sisik ikan tersebut lalu ditanam di dekat sungai sambil berderai air mata. Lalu ia pulang kembali ke rumah. Hari terus berlalu, bawang putih kini tumbuh menjadi seorang gadis. Tak banyak yang berubah dari bawang putih. Ia tetap menjual ikan dengan pakaian compang-campingnya keliling kampung. Sementara bawang merah berkebalikan dengan bawang putih. Ia hidup berkecukupan dengan pakaian bagus dan perhiasan yang mewah. Beberapa bulan kemudian, singgahlah saudagar kaya bersama rombongannya hendak mencari air tepat di dekat kampung bawang putih tinggal bersama keluarganya. "Bisakah kalian mencarikan kita air di atas sana? Siapa tahu ada kampung di sana," ujar sang saudagar kepada anak buahnya. Ketika anak buahnya mulai mendayung perahu menuju tepi sungai, belum sampai di tepi sungai mereka sudah memutuskan untuk kembali sebab silau oleh sinar dari pohon yang tumbuh di tepi sungai tersebut. Setelah melapor kepada sang saudagar atas apa yang dilihat, mereka pun memutuskan untuk naik ke tepi sungai bersama-sama. Ketika tiba di tepi sungai, betapa terkejutnya mereka karena melihat pohon emas tumbuh di tepi sungai. Bahkan daun-daunnya yang berserahkan pun tak bisa diambil oleh orang lain. "Siapa pemilik pohon ini? Sungguh dia pasti orang yang sangat kaya raya di kampung ini," ujar sang saudagar kepada anak buahnya. Naiklah sang saudagar tersebut ke kampung dan mengadukan pohon emas di tepi sungai itu kepada kepala kampungnya. "Pak, siapa pemilik pohon emas yang tumbuh di tepi sungai itu?" tanya saudagar itu kepada kepala kampung tersebut. "Saya juga tidak tahu," ujar kepala kampung. "Jika demikian, maka kumpulkan semua masyarakat di kampung ini dan umumkan siapa pemilik pohon emas ini," ujar sang saudagar memberi saran. Semua yang mendengar pengumuman itu mengaku bahwa pohon emas tersebut adalah miliknya, kecuali bawang putih. Oleh karena semua masyarakat mengakui pohon emas itu sebagai miliknya, maka saudagar itu pun memberi saran lagi. "Siapa yang bisa memanjat pohon emas ini, maka dialah pemiliknya," ujar sang saudagar. Satu persatu masyarakat pun mulai memanjat pohon emas tersebut. Namun tak ada yang bisa memanjat pohon itu, termasuk bawang merah dan ibunya. Jika semua yang hadir di sini tak ada yang bisa memanjat pohon emas ini, berarti ada satu orang dari kampung ini yang belum hadir, ujar sang saudagar itu. "Iya ada, bawang putih," jawab ibu bawang merah. "Panggil dia," kata saudagar itu.
Dipanggillah bawang putih untuk turun ke tepi sungai dan memanjat pohon emas itu. Awalnya ia tidak mau karena malu dengan pakaian compang-campingnya. Namun setelah dipaksa oleh ibu bawang merah, akhirnya ia pun mau. Setelah turun ke tepi sungai dan melihat pohon emas itu, bawang putih pun berkata dalam hatinya, "Bukankah pohon emas itu tumbuh tepat di tempat saya menanam sisik ikan dulu?" ujar bawang putih dalam hati. Sambil berdiri di depan pohon emas itu, bawang putih pun berujar dalam hatinya, "Jika benar pohon emas ini tumbuh dari sisik ikan yang pernah saya tanam dulu, maka dudukanlah pohon emas ini agar saya bisa memanjatnya." Sesaat setelah itu, pohon emas itu tiba-tiba terduduk dan bawang putih pun naik. Lalu pohon emas itu berdiri lagi. Melihat kejadian itu, semua masyarakat bertepuk tangan gembira. "Turunlah bawang putih, akan kupersunting engkau menjadi istriku," ujar saudagar kaya itu. Menikahlah bawang putih dan saudagar kaya itu. Mereka berdua pun hidup bahagia. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, teman-teman? Dongeng ini mengajarkan kita tentang belajar ikhlas, sabar dengan segala cobaan hidup, terus berbuat baik meski dijahati. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jika kita terus berbuat baik dengan tulus, maka percayalah, kebaikan-kebaikanlah juga yang akan kita peroleh. Mungkin bukan hari ini atau esok, tapi pasti indah pada waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng ini sampai akhir.